keluarkan modal dikit kita makan, ajak makan bareng, lagi makan tuh lah dikit-dikit. Berapa kalau main judi? Oh kalah sekian, 300.000 misalnya. Oh coba 300.000 ente belikan emas, kasihkan buat istri ente. Masya Allah, begitu ente ngetuk itu, ente belum salam, dia sudah waalaikumsalam, silahkan suamiku, 300.000, dia lah. Tapi kalau kalah judi, ente kalah judi masuk ke rumah, istri ente sumpah, ente nanti bisa berantem sama. Nah ini juga pemasukan yang lemah lembut. Insya Allah mereka akan menerima. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan an-nasiha amaman nas fadhiha. Menasihati orang di depan halayak itu akan menimbulkan keributan. Pasti orang tidak senang. Tabiatnya orang. Apalagi kita orang Sumatera, lihat Lembang, ngesok pulau, ketakuan alim, awak dulu bagang juga begitu, karena nasihat di pulau. Jadi nasihati dengan talatuh, dengan lutuf, dengan lemah lembut. Wa minan nusri an takuna li kulli muslimin fi ghaibatihi kama takuna lahu fi hudurihi. Termasuk menasihati, ya ini kita terhadap orang muslim itu sama, baik dia ada maupun dia tidak ada, sama. Artinya jangan ketika di depan seseorang muslim kita minta alam kata gitu, bergaya-gaya kati dia kita ngatoi dia, itu tidak boleh, sama, harus sama. Kemudian juga wa ala tughir lahu minal mawaddah bi lisanika fawqa ma yasmaru qalbak. Jangan cuma ngomong kita senang sama dia di lidah, tapi di hati tidak. Cuma di lidah aja. Apalagi ada kendak pula. Insyaallah ini orang yang baik. Mana ada duit? Ini kok ngasih duit ujung-ujungnya angkot. Memang ngepuknya ada dikira memang muji, enggak tahu ada ujungnya 10.000, 11.000 beli rokok. Ujungnya itu tidak boleh. Wa minhu idza tasharaka muslimun fi syai'in wa aradta anna as-sawaba fi khilafi ma yamilu ilayhi an tukhbirahu bihi. Termasuk dalam kategori nasihat adalah apabila seorang muslim meminta nasihat, minta musyawarah sama kita ya tentang sesuatu. Lalu kita tahu bahwa yang benar itu adalah bukan pilihan dia. Misal dia antara dua pilihan. Bagaimana pendapat ente? Anak ini milih si fulan, milih perkara ini. Namun ada lagi perkara yang lain bagaimana? Kalau kita tahu bahwa yang dia pilih itu salah, kita kasih nasihat bahwa yang ente pilih itu sebenarnya salah. Kasih dalil, kasih burhannya agar dia mantap. Ya, kasih argumennya biar dia mantap. Ini kalau kita tahu benar salah harus kita nasihati, jangan kita nurut deh. Mana kata inti itulah, menurut inti bagus, menurut inti tidak bagus, bukan nasihati itu namanya. Nyolong ke namanya. Menurut inti itulah, kalau menurut inti khair bagus, menurut inti tidak bagus, itu bukan nasihat, ujung-ujung nyerumuskan. Nah, kalau kita tahu yang hak, yang benar yang mana kita kasih tahu. Gitu. Kalau memang pilihan mereka benar, kita kasih tahu. Ya, alhamdulillah itu milik itu misalnya. Ya, seperti itu. Wa mimma yadullu ala khilafin nusi al-hasabu lil muslimin. Sallallahu alaihi wasallam. Termasuk menunjukkan bahwa kita bukanlah orang yang menasihati muslim adalah hasad, irinya kita terhadap orang muslim. Alhamdulillah. Kalau kita iri, tidak bisa kita menasihati orang. Kita iri sama orang. Dan ketahuilah bahwasanya orang yang mempunyai sifat iri, mereka merasa terus terazab ketika mereka di dunia. Kenapa begitu? Karena di dunia ini tidak lepas dari orang yang mendapat nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang punya sifat iri ketika dia melihat orang mendapat nikmat, dia iri. Dia jalan dapat nikmat, terus dia iri, makanya dia teradab. Dia teradab. Belum lagi semua amal ibadatnya percuma. Artinya Rasulullah bersabda, iyyakum wal hasad.
Innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hutab. Hati-hati kata Rasulullah dengan sifat hasad, dengan sifat iri. Karena sifat iri ini memakan kebaikan, memakan pahala kita sebagaimana api yang memakan kayu bakar. Dikit habis kayu bakar. Begitulah orang yang punya sifat iri. Walaupun dia banyak puasa, dia banyak sholat, dia banyak qiraatul Quran, tapi kalau ada sifat hasad, maka maka pahalanya akan sedikit demi sedikit habis, percuma. Ya, jadi kita hindari diri kita dari sifat hasad. Kalau ghibthah tidak apa-apa. Ghibthah itu artinya ketika seseorang mendapat nikmat, kita pun pengen, ya Allah, sebagaimana Engkau telah memberikan nikmat kepada orang tersebut, maka berikan juga aku, ya Allah. Itu namanya ghibthah. Tidak ingin nikmat itu hilang dari seseorang. Tapi kalau sifat hasad, ujung-ujungnya orang yang punya sifat hasad, dia pengen nikmat itu hilang pada orang tersebut. Kalau bisa dia yang dapat. Kalau bisa. Tapi minimalnya nikmat yang Allah berikan pada orang yang mereka iri tersebut hilang. Bagaimana caranya? Baik dengan dia mengambilnya, baik dia dengan kekerasan, atau baik dengan doa minimal. Misal seorang baru dapat motor, ada orang yang iri, aku dapat motor, esok mudah-mudahan tumbuh itu api, hancur motor. Nah, ujung-ujungnya kan begitu, karena sifat iri. Mengatasinya bagaimana? Biasakan kita bersyukur kepada Allah ketika orang lain mendapat nikmat. Biasakan itu. Memang berat. Ketika orang dapat nikmat, dapat motor, alhamdulillah si fulan dapat motor, ya Allah, mudah-mudahan Kau tambah rezekinya. Karena anaknya banyak, mudah-mudahan dia dapat mobil, ya Allah. Biasakan, jangan kita dapat nikmat, kita bersyukur pada Allah. Kalau yang lain dapat nikmat, ketika orang lain dapat nikmat, kita iri. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, jawaban dari Allah sifat yang seperti itu. Wa 'alaika idza athna 'alaika ahadun bi karahiyati tana' bi qalbik. Dan juga harus bagimu, atasmu, apabila ada orang yang memujimu, engkau dalam hati tidak senang dengan pujian tersebut. Jangan ditampakkan sebenarnya. Kalau ada orang muji kita, jangan ditampakkan. Kita tidak senang. Jangan juga menampakkan senang kalau dipuji. Sebab apa? Biasanya pujian itu justru akan menjatuhkan kita, membuat kita malas. Makanya Al-Imam Syafi'i alaihi rahmatullah, beliau paling tidak senang kalau dipuji, paling senang kalau diejek, dikatoi, paling senang. Kenapa? Karena dengan ejekan ini kita akan tergugah. Emang berat. Ya tak? Ketika diejek, apalagi kita di Palembang ini, jangankan diejek, baru dijingok gaya kita, udah bahawa. Apalagi kita dikatoi, diejek. Imam Hasan al-Basri dikatoi. Depan masjid, di masjid sedang mengajar, ramai orang yang hadir. Ya imam, intisari, kau tidaknya baik imam, sepertinya engkau imam, tapi engkau ini maling duit, aku hilang, gitu, ini, segala macam. Oh, kata Imam Hasan al-Basri, Hasan dah. Masykur, terima kasih, kata Imam Hasan al-Basri. Sebenarnya, aib yang engkau tidak tahu, aib aku lebih banyak lagi. Dan aku terima kasih kepadamu telah mengingatkan aku. Ini duit. Ambil untukmu. Kantong duit. Dirham. Nih, ambil. Kenapa ya Imam? Engkau ngasih aku duit. Kau tadi ngatoi aku. Kau menunjuk aku pahlawan. Ada yang tidak membalas. Kau memberi aku sesuatu. Aku juga membalas. Pinjam duit. Balik ke rumah. Ingat bahwa duit itu dia taruh di satu tempat. Ya Allah, terima kasih. Ini dia duit aku balikkan. Duitnya Imam Hasan al-Basri dibalikkan. Ketika dia akan membalikkan, kata Imam Hasan al-Basri, "Qullah, ambil untukmu. Karena aku sudah memberikan kepadamu, tidak mungkin aku balikkan lagi. Biarlah duit kau ketemu. Oh, ma'alaik. Nih, tambahan dari apa yang telah kau miliki. Ambillah untukmu." Subhanallah. Orang mengejek dikasih duit. Ada zaman sekarang. Wong ngejek kita sedikit panjang urusannya.
Malah bila perlu polisi. Kasusnya apa? Pencemaran nama baik. Masya Allah, punya nama baiknya, tidak? Kasusnya pencemaran nama baik. Baru diejek orang sedikit sudah ngadu kasus biar namanya bagus terus. Oh, hati-hati, ada min sya'nil mutakabbirin. Alhamdulillah. Thumma in atna 'alaika bima fi. Kemudian kalau ada orang yang memuji kita sesuai dengan apa yang ada pada diri kita, maka kita harusnya berdoa, alhamdulillahilladzi azharal jamil wa sataral qabih. Segala puji bagi Allah yang telah menampakkan kebagusan dan telah menutupi kejelekan. Alhamdulillah. Kalau memang ada pada diri kita pujian itu. Tapi kalau tidak ada, orang puji kita tapi tidak ada pada diri kita apa yang dia puji, maka hendaknya kita membaca Allahumma la tu'akhidni bima yaqul. Ya Allah, jangan Engkau jadikan aku sebagaimana yang mereka katakan. Waghfirli ma la ya'lamun, ampunilah atas apa-apa yang tidak aku tahu. Waj'alni khairan mimma yadhunnun, dan jadikanlah aku lebih baik dari yang mereka kira. Nah, dengan doa begini, insya Allah apa yang orang kira akan terjadi pada diri kita. Seperti apa? Seperti pernah terjadi dengan Imam Malik. Imam Malik itu beliau tengah malam, setelah lewat tengah malam tidur. Nanti sebelum subuh beliau bangun. Itulah amalan beliau tiap hari. Tapi ada orang yang mengira bahwa Imam Malik ini tidak pernah tidur malam. Jadi ngomong sama, wah Imam Malik itu Masya Allah tiap malam tidak pernah tidur. Sampai ketemu Imam Malik, ya Imam Malik itu Masya Allah tidak pernah tidur tiap malam. Kalau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala jangan lupa doakan kami. Karena domnya orang ini, prasangkanya orang ini, akhirnya Imam Malik, Masya Allah, orang bersangka saya tidak tidur tiap malam. Kalau begitu saya berusaha untuk tidak tidur tiap malam. Nah, jadi gara-gara orang itu ngomong, Imam Malik jadi tiap malam tidak tidur. Tiap malam tidak pernah tidur sampai subuh. Zikir pada Allah, ngarang kitab dan lain sebagainya. Nah itu dari domnya orang. Makanya kalau orang memuji tidak sesuai dengan diri kita, ini doanya. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfirli ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Wa amma anta fala tadni ala ahad illa in 'alimta annahu yazadu bi tanaikan asyatu fil khair. Adapun bagi diri kita jangan memuji orang kecuali pujian kita itu akan membangkitkan semangatnya untuk beribadah kepada Allah. Atau membangkitkan semangatnya agar dia berbuat baik. Itu kita puji. Inti Masya Allah, orang yang khair, orang yang khoyir. Kalau ngasih orang tidak tanggung-tanggung, ada orang minta-minta di depan dia kan. Orang minta sama seseorang, misalnya sohib kita, ada orang minta-minta. Inti ini khoyir, Masya Allah. Nah, anak tahu inti kalau ngasih itu tidak pernah sedikit. Nah, dengan kita ngomong itu, biasanya tadi dia nak nunjuk 1.000, timbul 10.000 kan. Tidak jadi masalah itu. Kenapa kita memuji dia? Agar membangkitkan nasyatnya, semangatnya untuk bersedekah. Tapi tidak boleh kita memuji kalau justru akan membuat dia lemah, akan membuat dia tidak giat, tidak ada keinginan untuk beribadah, atau untuk memanfaatkan situasi. Maksudnya bagaimana? Seperti tadi. Ada orang minta-minta sama sohib kita. Biasanya, mau minta-mintanya habis minta sohib kita, minta ke kita juga kan biasanya. Kalau sohib minta 1.000, dia minta juga ke kita. Nah, biar gua minta, tidak minta ke kita, tidur lah paling kojeng. Joklah 10.000. Joknya 10.000 oleh kawan kita. Ya lagi kan, orang yang minta-minta, lah dapat 10.000. Tak perlu minta yang sebelah lain. Nah, jangan sampai kesempatan seperti itu tidak boleh juga. Ya. Kemudian wa 'alaika idza aradta an tansuha insanan fi amrin balagha anhu bil halwa wa talaqquf lahu fil qawli wa la ta'dil ila tasrih ma imkani tafhim wa bit talwin. Nah, itu. Jadi
kalau kita mau nasihati orang, jangan langsung di depan